dasar suka teriak-teriak, tapi kita ngomong ambil teriak-teriak. Iya, Nah, koreksi. karena setiap kali ketemu orang mukul atau dia mungkin kasar gitu Iya, ya. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman talenta, kembali lagi di podcast Suara Talenta, bicara jujur tumbuh bersama. Hari ini kita kedatangan seorang psikolog, yaitu Ibu Sarita atau biasa dipanggil Bu Mary. Halo Iya. Bu, selamat pagi. Pagi. Selamat datang di podcast Talenta. Hari ini kita akan bahas topik tentang regulasi emosi. Oke Bu, sebenarnya apa sih kemampuan regulasi emosi itu? Oke, kemampuan regulasi emosi itu adalah bagaimana kita memahami apa yang kita rasakan, kita mengelola, kemudian kita mengekspresikan dengan tepat. Misalnya kita tahu ini situasi ini membuat kita marah, ya kita nggak apa-apa ngerasain marah, tapi gimana kita bisa mengelola rasa marah itu. Nah, kita mau marah yang kayak gimana? Mau marah yang teriak-teriak, marah yang mukul-mukul, marah yang berkata kasar, atau kita mengekspresikan rasa marah kita dengan kalimat aku nggak suka kalau aku diperlakukan kayak gini, itu kan juga marah. Nah, jadi bagaimana kita bisa nggak cuman memahami, nggak cuman mengelola, tapi mengekspresikannya pun ya tepat kayak gitu. Itu namanya, itu yang dinamakan kemampuan meregulasi emosi seperti itu. Oke. Terus kenapa ya Bu kalau misalkan anak-anak itu cenderung lebih sulit mengatur emosinya? Oke, kenapa anak-anak lebih cenderung sulit mengatur emosinya? Kita nggak bisa lihat dari sudut pandang anaknya aja. Kita harus cek nih. Nah, dia di rumah, kalau dari teorinya psikologi, teorinya Bandura, ada yang namanya modeling. Kita harus lihat nih di rumah bapak ibunya kalau Seperti marah apa gitu ya? gimana. Nah, gitu. Terus interaksi bapak ibunya itu seperti apa? Misalnya kan nggak mungkin dia tiba-tiba keluar kata kasar, atau dia tiba-tiba nutup pintu, banting pintu. Pasti Dia mencontoh ya tahu gitu. dari mana referensi itu. Kalau enggak, dia melihat, dia mungkin katakanlah kalau ini kan menyudutkan orang tua ya, itu orang tua ya salah satu kan, kita nggak tahu di sekolah dia melihat Ya, betul. apa, tapi kan kita bisa mengcounter dari rumah sebenarnya. Nah, misalnya katakanlah di sekolah udah seperti itu, di rumah ditambah lagi mungkin ibunya kalau marah nggak usah hal simple aja, dia numpahin air, Iya. kita pasti ibu-ibu langsung gitu kan, langsung Iya, marah kan, kadang langsung teriak gitu ya. adek, kakak. Nah, Iya. jadi yang dia tahu kalau ada yang nggak pas sama dia nih, dia langsung teriak. Nah, karena dia melihat ibunya kalau ada yang nggak pas itu teriak. Nah, kayak gitu. Jadi makanya yang dia tahu, ya berarti aku mengekspresikan rasa kecewaku tuh ya kayak gitu, rasa marahku kayak gitu, atau dengan teriak kayak gitu. Kenapa dia pukul? Itu kalau katakanlah orang tua aku nggak nyontohin kayak gitu. Nah, kita lihat tontonannya, mungkin dia kan sekarang anak-anak kan lihat TV, dia main game. Kita lihat tontonannya dia, di tontonan itu ada adegan apa aja. Nah, kayak gitu. Orang di rumah nggak ada yang mukul, di rumah nggak ada yang berkata kasar. Oke, lalu dapat dari mana ini dia referensi seperti itu? Ya kita harus cek dari berbagai sisi. Kalau di rumah enggak, kita cek teman mainnya di sekitar rumah, kita cek tontonannya. Nah, ya, habis itu jadi dia dapat referensi itu dari situ. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Terus nih Bu, banyak di luar sana orang tua yang kebingungan kenapa sih anaknya tantrum terus. Terus penyebabnya tuh apa sih Bu? Oke. Kalau anaknya tantrum terus, orang tuanya tantrum terus nggak di rumah. Nah, itu harus kita cek nih. Jangan-jangan orang tuanya juga tantrum terus di rumah kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau tantrum tuh bisa diatasi dengan ini sih, konsistensi aturan sih. Nah, di rumah itu udah punya aturan belum, aturan yang rules baku belum, kayak gitu. Penyebabnya apa? Ya penyebabnya salah satunya adalah mungkin inkonsistensi aturan di rumah. Inkonsisten itu nggak cuman aturannya, pelaksananya juga ayah dan ibu. Nah, bisa jadi ayah punya aturan A, ibu punya aturan B. Nah, jadi kan nggak sama. Misalnya main handphone aja, main gadget.
ibunya nggak boleh atau ibunya udah bilang stop karena udah durasi screen time-nya udah habis nih kayak gitu. Tapi ayahnya mungkin dia ke ayahnya nggak apa-apa lah kasihan daripada ngamuk. Iya, Nah oke akhirnya oke oke. dikasih. Nah akhirnya suatu saat kalau dia nggak dikasih ya dia akan belajar oh kalau ayah aja lah ngamuk-ngamuk pasti dikasih. Oh iya. Nah jadi dia akan belajar itu. Jadi tantrum itu sebenarnya menciptakan ya kita sendiri karena dia tantrum ngamuk itu sebenarnya senjatanya dia gitu loh. Aku ngamuk aja deh aku tantrum toh karena ayah nggak suka aku berisik kayak gitu. Jadi pasti aku dikasih nih. Nah, Oke tapi oke. kalau kita konsisten dia mau guling-guling, mau ngamuk, mau kayak gimana tapi kita nggak ngasih ya dia akan tahu kalau kayaknya percuma deh aku tantrum ngamuk juga nggak Nggak akan akan dikasih dikasih kayak gitu. gitu ya itu kan itu tantrum itu salah satu perilaku yang anak-anak pelajari gitu loh jadi dia sebelum muncul itu dia juga melihat dia juga belajar dia mengamati terus kemudian dia praktekin itu. Baik, Bu. Nah, kalau misalkan rules-nya udah nih, tapi ternyata anaknya masih tetap terus antum kayak gitu. Nah, itu kapan sih waktunya harus dibawa atau datang ke psikolog? Oke, nah ternyata kan dari rules udah kita cek semua lingkungannya udah, tapi kok dia masih masih secara emosional masih meledak-ledak apa kayak gitu ya. Nah, bisa jadi jangan-jangan dia ada masalah lain yang mungkin kita perlu bantuan ke profesional. Nah, ya saat itu juga mungkin kita boleh nih bawa anak itu ke psikolog, ke profesional yang lain, misalnya ke psikiater, nah kayak gitu karena siapa tahu kok semua cara udah dilakukan, cara perilaku udah dilakukan, tapi mungkin jangan ada permasalahan lain dari anak itu yang kita tuh perlu menggalinya dengan bantuan profesional karena kita nggak tahu nih mungkin dia punya kebutuhan apa yang dia pendem karena memendamnya terlalu lama jadi dia sulit mengekspresikan ke kita atau dari orang tua sendiri kita mungkin kebingungan menggalinya gimana kan mungkin ada anak-anak yang lebih nyaman ngobrol sama orang lain daripada sama orang tuanya ya karena dia mempersepsikan ngomong sama orang tua itu kayak pihak yang superior tapi kalau ngomong sama orang lain kan bisa jadi itu pihak yang lebih setara jangan-jangan itu kayak gitu jadi itu misalnya jadi kapan datang ke profesional ya ketika kita udah melakukan berbagai cara di rumah tapi kok kayaknya emosinya masih meledak-ledak dan sama kita gitu. butuh bantuan untuk menggali kebutuhan apa nih yang membuat anak ini meledak-ledak karena kan nggak mungkin ya ibaratnya kayak kompor kan nggak mungkin tiba-tiba meledak pasti kan ya penyebabnya ada entah itu gasnya yang bocor atau apa nah anak-anak juga gitu kenapa kok dia tiba-tiba meledak-ledak dan kita udah antisipasi penyebabnya jangan-jangan di dalam nih ada apa nih yang butuh digali dari anak ini. Lalu, apakah regulasi emosi ini hanya terjadi pada anak saja atau bisa terbawa sampai dewasa, Bu? Kalau nggak segera tertangani, ya bisa terbawa sampai dewasa. Karena kan ya yang dia tahu mengekspresikan emosi tuh ya begitu, teriak-teriak, mukul, menyerang orang lain, banting-banting. Karena yang dia tahu itu. Nah, tapi kalau kita udah tertangani sejak dini, ya pelan-pelan itu bisa berkurang, bisa dirubah kayak gitu. Karena kan kita aja orang dewasa kadang masih ada kan yang suka memendam terus tiba-tiba meledak di endingnya kayak gitu atau memendam tiba-tiba kita bisa nangis seharian nah gitu anak-anak itu kalau kita nggak teratasi dari sejak dini ya itu bisa terjadi di masa dewasanya kayak gitu. Oke, baik. Oke, Bu. Misalnya ada suatu kondisi ini, misalnya anaknya itu suka mukul di sekolah. Terus dia tuh agak agresif gitu ya. Terus bikin suasana sekolah dia jadi gak nyaman. Terus mungkin ada orang tua juga yang nggak suka gitu. Itu kenapa ya, Bu? Oke. Jadi dia kayak public enemy gitu ya di sekolah gitu. Bisa jadi ya, Bu. Public enemy karena teman-temannya ngerasa nggak nyaman Iya, dengan jadi nggak keberadaannya nyaman. gitu ya. Karena setiap kali ketemu orang mukul atau dia mungkin kasar gitu Iya, ya. betul-betul. Nggak cuman anaknya, orang tuanya juga jadi dimusuhin
Bener, orang karena tua yang orang lain tua ya. nggak suka gitu. Terus jadinya Chaos. chaos, jadi anak kalau setiap dia lewat jangan deket-deket dia kayak Iya gitu ya. gitu, benar-benar. Kayak gitu. Oke. Nah, kita cek jangan kan mukul itu bukan, kalau mukul sekali kita bisa cek dia kenapa. Tapi kalau mukul berkali-kali dan itu dilakukan berulang, udah dikasih hukuman pun dia masih mukul, udah di orang tuanya pun udah dipanggil masih begitu. Nah, jangan-jangan mungkin, nah ini kalau tadi pertanyaannya kapan saat yang tepat butuh bantuan profesional, jangan-jangan emang ini dia perlu ke profesional, mungkin ada indikasi atau ciri yang mengarah ke gangguan perilaku, gangguan tingkah laku pada anak kayak gitu. Karena dia udah nggak peduli lagi nih, dipanggil, diapain kok nggak peduli, dia tetap mukul. Pokoknya aku butuh mukul ya mukul. Nah, ada apa nih? Nah, itu dia butuh bantuan ke profesional. Itu pun juga nggak cuma dianya aja, orang tuanya pun juga harus ke profesional. Nah, karena kita pendekatannya harus menyeluruh ya, anaknya diurusin, orang tuanya juga. Kalau biasanya yang seperti yang sejauh ini yang aku lakukan di Talenta biasanya seperti itu sih. Jadi anaknya juga, orang tuanya juga aku panggil, karena yang menciptakan lingkungan di rumah salah satunya adalah aku butuh support dari orang tua, dan orang tua ini mungkin akan mengkondisikan ya lingkungan yang ada di rumah, ya entah itu kakaknya, entah itu kakek neneknya, nah gitu. Dan mungkin juga selain psikolog juga perlu bantuan psikiater. Mungkin dia secara kimiawi kok ada apa nih, kok agresif banget. Nah, jangan-jangan selain mungkin dari psikologis, dari sisi biologisnya apa nih, itu kan perlu digali dari berbagai sisi lah, karena kok udah dikasih punishment, udah secara perilaku udah, tapi kok masih berulang, jangan-jangan ada yang belum tertangani seperti Belum itu. puas kalau belum mukul Iya kayak gitu, padahal udah dikasih hukuman. Jadi kalau tadi terus harusnya gimana, apakah mungkin dia ditarik dulu dari sekolah, ya bisa jadi sih, mungkin dia perlu ditarik menjauh dulu dari sekolah, ya dia silahkan dia melakukan treatment. Nah, nanti kalau setelah dia berangsur baik, berangsur pulih, ya bisa kembali ke sekolah, tapi mungkin konsekuensinya dia akan tertinggal dibandingkan teman-temannya. Mungkin teman-teman udah naik kelas kan, nah dia belum kayak gitu. Oke, Bu. Misalkan tadi ya anak yang suka mukul, dia kan pasti akan dijauhin sama teman-temannya nggak suka sama dia gitu kan. Begitu dia datang ke teman-temannya menjauh gitu. Terus itu akan mengganggu ke psikisnya si anak ini nggak sih, Bu? Oke. Kalau sebenarnya dia mukul itu kan dia butuh perhatian ya sebenarnya, tapi yang dia tahu supaya teman-temannya itu segen sama dia adalah, dan dia merasa punya power lah dengan cara jadi ditakutin sama temennya kayak gitu. Nah, akan mengganggu secara psikis iya kalau nggak ditangani, tapi kalau dia ditangani, ya perilaku yang ditangani, terus kemudian kita gali nih anak ini sebenarnya punya potensi apa, ya itu yang kita up potensinya. Jadi dia tahu nanti itu berteman, diterima di masyarakat itu bukan kekuatanmu tuh, bukan karena kamu ditakutin, tapi karena kamu tuh ditemenin, kamu punya potensi kayak gitu. Terus nanti misalnya dia nih sementara nih ditarik dari sekolah nih, nanti pas dia kembali ke sekolah, jangan-jangan temannya akan beranggapan yang sama, perlu nggak pindah sekolah. Nah itu kalau pindah sekolah atau enggak kita kembalikan ke orang tua. Tapi sebenarnya kalau pun dia di lingkungan itu tapi dengan pribadi yang berbeda, dia punya potensi yang kita kembangkan, kita pilihin ekskul yang dia bisa berkembang itu yang mana, ya itu juga nggak akan membuat dia dijauhi teman-temannya, karena teman-temannya juga akan melihat oh dia udah berproses nih, udah berubah nih kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa kayak gitu, mau di sekolah yang lama pun juga nggak masalah, dengan pertimbangan kita udah treatment dia, udah gali kelebihannya dia, potensinya dia, dan kita arahin dia untuk ikut
ekskul yang mana kayak Oke, sesuai gitu. dengan kemampuannya dia ya, Jadi gitu. orang tahu oh dia udah ini. Nah, kita harus kondisikan juga guru-guru di sekolah. Jangan sampai guru-guru itu persepsinya, wah anak ini masuk lagi, anak ini masuk lagi kan. Wah, Ya itu kan masalah juga ini gitu ya. akhirnya itu membuat label ke dia kan. Oh iya ya aku dulu sama mukul. Nah itu guru juga harus dikondisikan. Nah, terus supaya juga mengapresiasi perubahannya anak ini. Jadi merasa Nah, dihargai iya gitu masa dia ya. dihargai. Nanti gurunya juga akan memotivasi teman-temannya untuk mengapresiasi perubahannya anak ini. Jadi dia merasa lingkungan itu menerima dia gitu loh. Kayak di rumah. Oke Bu, pertanyaan terakhir nih, apa sih tips untuk orang tua mengenai regulasi emosi pada anaknya? Terus juga apa sih tipsnya untuk regulasi emosi pada orang dewasa? Oke, nah tadi kan ada 2 pertanyaan nih Bet ya, tips untuk orang tua dan Sama tips untuk anak. orang dewasa ya. Oke. Nah, sebenarnya orang tua ke anak kan, ya berarti ini aku jawab sekaligus yang akan ngefek ke anak kayak gitu. Jadi ya tipsnya adalah ya orang tuanya dulu, atau orang dewasanya dulu kan, yang kalau kita mau anak kita nggak marah-marah, ya kita juga jangan marah-marah, karena ya itu tadi prinsipnya adalah modeling. Dia akan mencontoh, dia akan melihat, merekam, mengamati, melakukan kayak gitu. Nah, jadi apa kalau mau pengen anaknya nggak marah-marah, anaknya nggak teriak-teriak kan kadang kita dasar suka teriak-teriak tapi kita ngomong ambil teriak-teriak. Iya, nggak koreksi gitu ya, kayak Bu, gitu. ya. Jadi ya udah sih, ya gimana terus kamu nih sukanya marah-marah tapi kita lagi marah kayak gitu. jadi Bingung jadi anaknya dia, juga ya. gimana ya kayak gitu kan. Gimana sih mamaku Terus gitu. pasti yang dia tahu berarti kalau nggak suka tuh emang begitu ya, berarti ya kita yang itu memang sulit, dan orang tua juga belajar ya, nggak apa-apa, sama-sama belajar ya gitu. Jadi ya kalau mau ya dari kita dulu, berarti kita meregulasi emosi kita dulu. Kalau katakanlah anak itu bikin kita kesel gitu ya, bikin kita marah, bikin kita ya pokoknya hari itu jadi bad mood gitu lah ya. Nah kita bisa menjaga jarak dari anak ini. Nah misalnya kita bisa serahkan ke pengasuhnya atau bapaknya, kita ke kamar dulu atau ya menjauhlah dari anak ini ya. Meredakan emosi Ya yang kita dulu. emang bilang kalau ini tuh nyebelin gitu loh, emang nyebelin, emang nggak nyenengin kayak gitu. Terus baru kalau kita udah enak kita keluar sama ke dia. Terus tadi kenapa sih numpahin air, mainan air ceplak-ceplek jadi lantainya kotor gitu. Basah Itu semua. lebih bisa diterima anak kan daripada kita teriak-teriak. Yang dia terima adalah bukan isi pesan kita, tapi adalah suara teriakan kita. Jadi dia juga nggak ngerti kita ngomong apa sebenarnya. Jadi lebih kayak paham gitu ya, Iya, niat marahnya tuh kayak karena gitu. apa. Iya, jadi lebih ya gitu sih. Jadi supaya ya kalau mau ke anak ya kita dulu nih, kecuali kalau memang kita udah berubah, kita udah berusaha kok masih seperti itu. Nah, jangan-jangan ada yang perlu, Ada faktor lain gitu. ada faktor lain yang kita nggak tahu, itu kita boleh diskusi dengan profesional, boleh kayak gitu. Oke, jadi itu tipsnya untuk anak untuk meregulasi emosinya, terus dari orang tua untuk meregulasi emosinya gitu ya Bu ya. Terima Oke, kasih Bu Mary atas sama-sama. informasinya nih hari ini. Kita belajar banyak banget nih tentang regulasi emosi untuk anak dan orang dewasa. Oke, segitu dulu episode Suara Talenta hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan follow semua sosial media kita. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.